Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dan kegiatan belajar hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan tema 1, subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Dan kali ini kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, marilah kita bersama-sama berdoa dari rumah masing-masing, dengan harapan semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar, dan tentunya ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Kita mulai dengan rangka anggota gerak. Perhatikan gambar berikut. Permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari saat kita berjalan. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Tulang merupakan alat gerak pasif. Di dalam tubuh manusia dewasa terdapat sekitar 206 tulang. Kumpulan tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lain ini membentuk sistem gerak atau sistem rangka. Kalian perhatikan, di bawah ini terdapat sebuah gambar rangka manusia. Nah, rangka manusia itu sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Ada tengkorak atau bagian kepala, kemudian badan, kemudian rangka anggota gerak atas berupa tangan, dan rangka anggota gerak bawah berupa kaki. Kita akan melihat bagian-bagian secara umum dari rangka manusia. Dimulai dari yang paling atas, ada tulang tengkorak. Nah, di sini ada pembagian-pembagian lagi sebenarnya, tapi kita di sini mempelajari garis besarnya saja. Kemudian ada tulang rahang bawah, kemudian ada tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, dan tulang panggul. Kemudian rangka anggota gerak atas ada tulang pengumpil, kemudian tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Selanjutnya bagian bawah ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. Sudah. Nah, tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Kalau sebelumnya kalian sudah mengenal atau melihat rangka manusia secara keseluruhan, kali ini kita memperhatikan atau khusus pada tulang anggota gerak, yaitu ada tulang pada lengan manusia, kemudian ada tulang kaki. Kita mulai dari tulang pada lengan manusia. Nah, bagiannya yang paling atas adalah tulang lengan atas. Kalian perhatikan. Kemudian tulang pengumpil. Kemudian ada lagi tulang hasta. Nah, tulang pengumpil sama tulang hasta ini ada kesamaan. Nah, kalian perhatikan, kalau tulang pengumpil itu posisinya lurus dengan ibu jari, sedangkan tulang hasta berada lurus dengan jari kelingking. Kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Nah, itulah
tulang-tulang yang ada pada lengan manusia. Selanjutnya tulang pada kaki manusia. Nah, kalian perhatikan, paling atas ada tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, kemudian tulang kering yang besar, selanjutnya ada tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan terakhir tulang jari kaki. Nah, kalian sudah bisa mengetahui bagian-bagian atau penyusun rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah dari sistem gerak manusia. Selanjutnya kita akan mengenal atau mempelajari fungsi tulang-tulang pada lengan dan kaki manusia. Nah, supaya lebih mudah untuk memahami, perhatikan tabel berikut. Untuk tulang lengan, ada tulang hasta, fungsinya membentuk lengan bawah sebagai alat gerak. Selain itu, menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Selanjutnya, tulang lengan atas sebagai tempat melekatnya otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Kemudian tulang pengumpil berfungsi sebagai tempat menempel otot lengan yang menggerakkan tangan bagian bawah. Tulang pergelangan tangan fungsinya sebagai alat gerak tangan penghubung tulang jari dengan tulang pangkal lengan, tempat menempelnya otot. Selanjutnya tulang telapak tangan fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan untuk menggenggam, mencengkeram, mengepal, dan gerakan lainnya. Dan yang terakhir tulang jari tangan fungsinya adalah memberi struktur pada telapak tangan. Selanjutnya tulang kaki. Kita mulai dari tulang paha, berfungsi sebagai penghubung antara tulang pinggul dan tulang-tulang pada anggota gerak bawah atau kaki. Kemudian tulang kering fungsinya sebagai penyambung antara lutut dengan pergelangan kaki dan sebagai penyangga otot tungkai kaki. Tulang betis berfungsi sebagai penopang dan pemberi kekuatan otot pada saat berjalan dan berlari. Selanjutnya ada tulang pergelangan kaki berfungsi untuk menggerakkan kaki saat berjalan. Kemudian tulang telapak kaki sebagai penopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Dan yang terakhir, tulang jari kaki fungsinya sebagai rangka yang membentuk jari kaki dan tumpuan saat berjinjit atau melakukan gerakan-gerakan olahraga. Nah, itu tadi fungsi tulang-tulang pada lengan dan kaki manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari kerajinan tangan, yaitu model sederhana rangka manusia. Untuk menambah pemahaman tentang organ gerak manusia yang berupa tulang, kita dapat membuat model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Langkah-langkah kerjanya: pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, gunting, kemudian ember, kemudian kertas koran, kawat kasa, kemudian pati kanji, dan yang terakhir adalah cat air dan kuas. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Silakan bisa dicoba membuat bentuk kerangka seperti demikian atau dengan pose atau bentuk yang lain boleh. Kemudian langkah ketiga, potong-potonglah kertas dan koran menjadi serpihan. Nah, koran-koran yang sudah disediakan tadi dipotong kecil-kecil membentuk serpihan, kemudian dimasukkan ke dalam ember. Langkah selanjutnya atau langkah yang keempat adalah rendamlah serpihan koran-koran ke dalam air. Nah, koran tadi yang sudah
dipotong-potong bentuk serpihan, dimasukkan ke ember, kemudian direndam ke dalam air. Langkah selanjutnya, setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Langkah selanjutnya, tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Nah, kerangka yang sudah kita buat tadi berbentuk manusia dari bahan kawat ditempeli dengan bubur koran, membentuk patung atau membentuk model seperti demikian. Kemudian langkah selanjutnya, keringkan dengan cara diangin-anginkan, jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Kemudian warnailah dengan menggunakan cat. Nah, kalau sudah dicat, bentuknya menjadi lebih estetis dan lebih bagus. Itu tadi adalah cara membuat kerajinan tangan model sederhana rangka manusia. Silakan kalian bisa mencoba bentuk-bentuk yang lain di rumah. Selanjutnya kita akan membaca teks. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur. Salah satunya dengan cara menggunakan bagian-bagian tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks yang menginspirasi berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya Lukas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangannya saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame, tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya.
Tetapi Sidik tak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari mewawancarinya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasukan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya untuk menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Itu tadi adalah teks tentang perjuangan seorang penyandang cacat yang akhirnya sukses. Cerita yang kamu baca inspiratif bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf teks penyandang cacat yang sukses. Untuk paragraf 1, ide pokoknya adalah Sidik lahir dengan kondisi memprihatinkan. Kemudian paragraf kedua, meskipun tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Paragraf ketiga, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swa Prasetya Purna tapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Paragraf keempat, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya paragraf 5, ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Paragraf 6, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Paragraf ke-7, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Dan yang terakhir, paragraf 8, kini dari hasil usahanya Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Nah, demikian tadi itu adalah teks tentang penyandang cacat sekaligus menentukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Tentu kalian sudah sangat paham dan bisa menerapkannya ketika membaca teks-teks yang lain. Berikutnya adalah kita mempelajari desain cover atau sampul. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Contoh adalah pada cover buku dengan judul Sejarah Maulid Nabi. Kemudian yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Dari contoh cover ini, yaitu
meneguhkan semangat kesilaman dan kebangsaan. Kemudian yang ketiga, terdapat nama penulis. Kalian perhatikan dari cover ini, nama penulisnya yang mana. Kemudian yang keempat, terdapat identitas penerbit, biasanya berada di bagian belakang, tertulis kecil, kemudian disertai dengan logo penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. Nah, di sini contoh covernya bertuliskan lafadz Muhammad, kemudian ada ornamen melingkar, disesuaikan dengan tema atau isi buku. Yang keenam, terdapat sinopsi buku pada bagian belakang cover. Nah, di sini ada tulisan kecil di bagian belakang yang intinya mengulas secara singkat isi dari keseluruhan buku atau tanggapan dari berbagai tokoh tentang isi atau nilai kebagusan dari buku. Yang ketujuh adalah terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, di sini tertulis sejarah Maulid Nabi, kemudian ada tulisan Ahmad Sauri sebagai pengarang. Nah, kalian sudah tahu bagian-bagian cover dari sebuah buku supaya bisa menjadikan cover atau sampul itu menarik dan mempengaruhi seseorang untuk membaca isinya. Demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian bisa melanjutkan belajar mandiri di rumah dengan mempelajari LKS dan mengerjakan latihan-latihan yang ada di sana. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.